Nah, tadi kan Mas Theo sudah menceritakan nih pengalamannya terkait fenomena catcalling. Lalu sekarang aku ingin tanya ke Mbak Afida nih, apakah Mbak Afida ini sendiri mengalami fenomena catcalling ini? Iya, jadi aku pernah lumayan sering ya dari SMA kalau aku dari SMA sampai sekarang. Dan yang bikin aku setelah dulu kan aku juga nggak tahu ya istilah catcalling. Sebenarnya catcalling ini baru gencar digaungkan akhir-akhir ini nggak sih ya kan? Jadi Mm-mm. dulunya itu cuman sekedar apa ya? Sekedar kalau misalnya ada orang yang melakukan catcalling ya kita cuman aku pribadi cuman merasa kayak sebatas nggak nyaman kayak, dan emang aku pribadi juga awalnya menganggap itu bercandaan karena dulu belum keluar istilah catcalling ini gitu. Jadi dari zaman SMA udah pernah, dan bahkan 2 kali itu aku mengalaminya itu nggak di tempat umum. Biasanya kan orang bilang kalau misalnya fenomena catcalling ini bisa jadi di tempat umum. Nah itu enggak. Jadi aku pas SMA itu ya di sekolah waktu itu, dan yang pas kuliah ini juga aku ngalaminnya di kampus, tapi bukan di FKM. Kalau mungkin teman-teman pendengar Podfesta pernah ke kampus, jadi aku waktu itu ngalaminnya lebih tepatnya di Perpus Univ. Jadi kan kalau misalnya teman-teman tahu jarak antara parkiran mau ke Perpus Univ itu kan lumayan jauh tuh. Nah itu jadi mengalaminya di situ. Jadi kadang kan orang mengklaim bisa jadi pelakunya atau catcaller ini bisa jadi orang-orang yang nggak berpendidikan misalnya. Jadi mereka tidak teredukasi dengan baik. Nah menurut aku pribadi karena aku sudah merasakan itu, ya nggak selalu, bisa jadi mereka orang berpendidikan, iya kan. Sekarang anak sekolah itu ya mereka dapat pendidikan, apalagi waktu itu aku yang udah kuliah ini mereka mahasiswa loh, mereka belajar, mereka pasti diajarin cara beretika. Aku yakin semua jurusan pasti diajarkan bagaimana cara beretika dengan baik, mereka berpendidikan, tapi nyatanya mereka tetap melakukan itu, dan itu di kawasan yang aku rasa udah cukup aman, tapi ternyata masih ada fenomena catcalling ini gitu sih. Nah, iya ya, memang fenomena catcalling ini bisa terjadi kepada siapapun. Lalu menurut Mas Theo nih, dampak apa sih yang mungkin akan dialami oleh para korban fenomena catcalling, baik dari segi psikologisnya ataupun sosialnya? Oke, oke. Dampak ya biasanya teman-teman yang kena jadi korban gitu ya. Jadi korban catcalling tadi ya sempat kita bahas, biasanya sempat merasa misalkan takut, lalu cemas, bahkan mungkin bisa trauma gitu ya. Jika misalkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pelaku nih itu sampai tindakan yang ke arah fisik, itu udah ada aksi, misalkan dihadang-hadang ataupun di apa ya, dibuntutin ketika teman-teman misalkan naik sepeda motor, naik sepeda kayu misalkan. Jadi yang utama memang tadi merasakan takut ataupun trauma. Yang utama memang nanti di trauma teman-teman yang merasakan. Karena memang catcalling ini kan rata-rata berhubungan, kata-kata yang disampaikan kan berhubungan dengan kondisi fisik ya, ataupun kondisi tubuh ya teman-teman. Kadang juga hal ini bisa bisa terjadi ataupun nantinya sampai para korban itu mempunyai pandangan juga negatif terhadap dirinya. Misalkan dibilangin apa terhadap dirinya, dia kayak benar nggak kok ini sih tubuhku, juga dia menilai dirinya semakin negatif juga. Cemas, dan juga nanti tadi trauma itu yang utama sih, karena memang verbal itu atau kata-kata verbal itu juga dapat memicu trauma-trauma tertentu yang dirasakan oleh teman-teman yang menjadi korban di catcalling. Dan yang menarik juga memang di catcalling itu ya tadi masih dianggap normal. Itulah yang sangat perlu nanti kita garis bawahi. Menormalkan sesuatu yang nggak bagus di masyarakat itu juga nggak bagus juga nanti untuk fenomena kayak gini. Bahkan mungkin nanti sampai dampak yang paling parah. Kalau ini ada salah satu penelitian juga tak tulis gitu ya. Itu di penelitian dilakukan di Norwegia. Dampak parah itu sampai di depresi, kecemasan,
rendah diri, dan tadi citra negatif terhadap tubuh sendiri. Itu sudah ada penelitiannya juga. Karena memang catcalling itu jangan dinormalisir. Ya, jangan dinormalisir karena dampaknya sudah ada secara nyata. Itu juga sudah ada penelitiannya. Makanya hal ini menjadi concern kita yang nantinya kita bawa ke tongkrongan kita gitu ya. Hal-hal kecil aplikasi kita supaya nantinya fenomena catcalling ini udah mulai, harapannya lah tidak semasif ataupun tidak semakin banyak, karena dampaknya itu juga ada secara psikologi gitu ya, mulai dari depresi dan juga trauma gitu. Benar-benar aku juga setuju sama pendapatnya Mas Teo. Apalagi kalau misalnya omongannya para catcaller itu bikin korbannya nggak pede, terus sampai misalnya korbannya berusaha untuk merubah penampilannya, misalnya bisa jadi kan mereka mengatakan kata-kata terus akhirnya korbannya terlalu menganggap itu serius, memikirkannya terlalu kan, terus akhirnya dia berusaha untuk merubah bentuk dirinya. Itu udah bahaya ya menurut aku. Sampai si korban berusaha untuk merubah bentuk fisiknya. Ya semoga bisa berkurang ya kejadian catcalling ini. Terus kan juga terkadang para catcaller ini usilnya itu yang bisa sampai bersiulnya dengan kencang atau membunyikan klakson. Misalnya kita lagi jalan terus mereka bunyiin klakson sampai kita kadang sampai minggir tuh padahal masih diklaksonin, atau bahkan mungkin menggoda dengan nada bicara yang nggak biasa itu tadi. Hal-hal kayak gini kan udah pasti bikin si korban itu merasa malu karena otomatis dilihatin orang banyak, terus takut, risih, terus mungkin merasa nggak nyaman. Nah untuk menurut Mas Teo pribadi, adakah tips untuk para pendengar Podfesta untuk merespon atau menghadapi tindakan para catcaller ini jika sewaktu-waktu mereka mengalami fenomena ini? Oke. Tadi aku juga sempat survei sederhana pada teman-teman di teman-teman duta atau pertama kemarin tadi. Dimana teman-teman misalkan ada seorang yang melakukan catcalling kepada teman-teman gitu ya, yang teman-teman cewek duta kita tanya sih, ada macam-macam jawabannya gitu. Yang pertama ada yang ya udah mas biarkin aja, ya juga nggak sampai disentuh fisik, menurutku nggak masalah. Tadi yang bilang seperti itu. Ada yang langsung digas, maksudnya digas itu pakai nada yang tinggi juga. Ya, maksudnya langsung ditegur dengan intonasi yang tinggi, misalkan menggunakan kata-kata ataupun kalimat yang menyatakan bahwa sikap mereka itu nggak dapat diterima, sikap mereka itu ya nggak keren, sikap mereka itu ya nggak akan membuat kita tertarik. Juga ada yang jawab seperti itu. Ada lagi yang menjawab ya udah mas menghindar aja. Ya juga misalnya kita menghindar area paling juga akan nggak peduli gitu kan, seperti itu. Cuman yang penting memang hal ini kita sebagai korban lebih baiknya ataupun lebih enaknya memang tadi kalau memungkinkan ya dihindari aja maksudnya. Cuman juga bisa teman-teman ini memberikan respon tadi, penegasan bahwa tindakan kalian itu ya tidak akan membuat kita tertarik juga gitu ya. Jadi kalau misalkan apalagi kalau misalkan teman-teman sampai dibuntutin gitu ya ataupun diikutin, nah itu juga kan bahaya tuh ya. Jadi kalau sudah sampai di level tadi gitu, teman juga bisa melaporkan ke pihak berwajib ataupun satpam terdekat lah ataupun siapa gitu ya yang jika dirasa hal tadi itu membahayakan, lapor ke pihak misalkan berwenang, pihak keamanan misalkan, untuk nyari misalkan perlindungan kalau sudah sampai di level tindakan ataupun aksi. Dan kalau misalkan teman-teman sudah tahu nih titik-titik lokasi yang misalkan sering gitu ya, sering di catcalling ya, misalkan ya jangan sendirian, misalkan dengan temennya misalkan ataupun dengan seorang yang lebih bisa memberikan perlindungan kepada teman-teman. Cuman yang tadi lihat kondisi juga tadi tindakan-tindakan ketika misalkan mau menghindari, bisa dibiarkan ataupun beri penegasan ataupun cari pihak tugas keamanan misalkan ya, untuk biar lebih safe aja gitu. Cuman yang utama nanti hal ini jangan sampai terlalu dibiarkan terus juga gitu ya. Kalau dibiarkan terus juga
ya dianggap mereka ya wis tak lakoni aja terus juga ada yang seperti itu teman-teman. Jadi hal tadi bisa teman-teman pakai melihat kondisi juga yang memungkinkan yang masuk. Nah, ya Mas, betul banget nih. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita agar terhindar dari fenomena catcalling ini menurut Mas Teo? Ya gimana tadi? Iya Mas, gini, bagaimana menurut Mas Teo tuh cara kita biar terhindar gitu dari fenomena catcalling? Oke. Mungkin kita dari aspek diri kita sendiri dulu aja ya. Misalkan teman kalau ditanya diri sendiri, kira-kira kalau di teman-teman cewek, kira-kira ataupun hal apa sih yang dari teman-teman yang memicu para catcaller itu melakukan hal tersebut? Kira-kira kalau ditanya seperti itu apa jawabannya? Penampilan, ya benar, sepakat. Ya, yang utama biasanya itu memang kan penampilan itu biasanya salah satu faktor yang besar dalam pemicu para catcaller itu melakukan tindakannya, karena yang paling mudah kita respon ya berarti kan hal yang kita lihat gitu ya, ini seperti itu kan, berarti kan tampilan kita ataupun penampilan kita yang sedang ada pada saat itu. Nah, apa aja sih biasanya penampilan yang sering kita dapatkan gitu ya, ataupun pelecehan verbal apa yang terkait misalkan bentuk tubuhnya ataupun jenis pakaiannya misalkan, ataupun tata rias kita misalkan, ataupun cara berjalan kita misalkan. Nah, hal-hal tadi teman-teman ya dari diri sendiri dulu ini ya diusahakan ya disesuaikan biar tidak memicu. Pun kadang aku sendiri pun ketika berwisata gitu kemana gitu lebih suka pakai masker, maksudnya bukan karena COVID juga ya, maksudnya lebih suka pakai masker aja biar lebih ya wes nggak ada yang tahu gitu ya visualku seperti apa atau wajahku seperti apa, lebih nyaman aja seperti itu, nggak ada yang melihat, nggak ada yang ganggu, nggak ada yang ngerasani di luar sana gitu kan, seperti itu. Jadi itu dulu yang dari kita. Nah, tadi misalkan sudah terkena gitu ya, sudah mulai ada. Ini kan yang preventif, yang pencegahan. Nah, kalau sudah kena gitu ya tadi yang bisa dilakukan. Kasih penegasan juga bisa. Dibiarkan ya jangan terlalu dibiarkan juga, maksudnya tidak dihiraukan lah juga bisa. Ataupun misalnya sudah di level mulai tindakan ataupun aksi ya tadi lapor pihak berwenang dan seterusnya. Cuman ya PR-nya ya masih belum ada sanksi tertulis dan secara hukum untuk fenomena catcalling itu. Yang pasti harusnya di masyarakat udah mulai terbentuk bahwa hal ini tidak boleh dinormalisir, hal ini tidak boleh dianggap itu candaan, hal ini sudah berdampak. Itu yang harus kita nantinya ke depan nih, edukasi kita nih, kalau misalnya mau merubah ya dikuatin kalau catcalling itu bukan hal normal, catcalling itu berdampak secara psikologis tadi, depresi, trauma dan seterusnya. Itu juga bisa dilakukan. Itu sih kayaknya, semoga sih ya. Ya benar-benar. Aku juga izin menambahkan ya mungkin beberapa tips buat teman-teman karena mungkin aku juga perempuan. Jadi mungkin yang bisa dilakuin mungkin tadi juga udah disebutin sih, jangan kemana-mana sendirian. Dan kalaupun keadaannya memaksa teman-teman pendengar podcast untuk memang keadaannya cuma kalian sendiri nih yang bisa pergi, nggak ada yang lagi nemenin, mungkin tipsnya adalah jangan ke tempat yang sepi. Dan kalaupun ke tempat rame, jangan yang tempat rame tapi dominan laki-laki, itu sama aja kayak kita masuk ke kandang harimau gitu. Jadi hindari keluar sendiri, dan kalau misalnya sendiri pun jangan ke tempat sepi atau ke tempat yang dominan laki-laki. Terus yang terkait merespon, menurutku juga tergantung sikonnya. Kalau misalnya kita lagi nggak sendiri, ada orang yang nemenin kita, dan apalagi kalau yang nemenin kita itu orang yang bisa melindungi kita ya, itu mungkin kalau kita tegur nggak masalah. Tapi kalau menurut aku pribadi, kalau misalnya kita lagi jalan sendiri, terus kita ada fenomena catcalling tadi, terus kita negur mereka, menurutku sebaiknya jangan karena biasanya para catcaller ini tuh semakin kita respon, mereka kan semakin jadi-jadi. Masih mending kalau misalnya responnya mereka cuman semakin menggoda, bisa jadi biasanya mereka marah. Karena menurut aku laki-laki tuh ketika dia melakukan sesuatu dan kita itu melawan, biasanya mereka nggak terima, bener nggak Mas? Karena merasa
dirinya sebagai laki-laki itu apa ya? Kalau ada yang melawan itu mereka nggak suka pasti karena merasa mereka direndahkan kalau misalnya kita melawan mereka. Nah takutnya kan kalau misalnya kita merespon atau menegur mereka, terus responnya mereka negatif, misalnya kita didorong atau apa yang lebih buruk kan bahaya juga untuk kita. Ya kan Mas ya? Biasanya laki-laki itu soalnya kalau dipatahkan persepsinya atau apa gitu yang menurut mereka benar, biasanya mereka nggak suka. Walaupun sebenarnya mereka sadar nih, mereka salah, tapi tetap aja mereka nggak suka. Kalau misalnya kita bilang tindakan mereka itu salah. Ya, lucu, itu menarik. Oke, mungkin pertanyaan terakhir untuk menutup sesi ngobrol kita kali ini. Apa pesan Mas Theo untuk para pendengar Podfesta agar lebih waspada terhadap catcalling? Oke, untuk sobat pendengar Podfesta, bener ya? Oke. Untuk seluruhnya, baik untuk teman-teman yang nantinya berpotensi menjadi korban ataupun nantinya berencana menjadi pelaku, ayo. Nggak boleh ya. Jadi jangan dianggap remeh, maksudnya suatu hal fenomena seperti ini, karena dampak yang ada terkait fenomena catcalling itu juga tidak dianggap remeh juga. Apalagi misalkan di penelitian sudah mulai muncul bahwa sudah sampai di level misalkan depresi bisa sampai parah, sampai trauma misalkan juga bisa, sampai apa nama kerennya PTSD, post traumatic syndrome disorder, PTSD itu sudah sampai level itu juga kalau misalkan sampai parah. Dan untuk teman-teman semuanya juga untuk menghindari yang tadi, coba di minimalisir potensi-potensi tertentu yang nantinya teman-teman menjadi korban ya. Mulai dari penampilannya seperti apa, ataupun tadi menghindari kandang singa ya, maksudnya kondisi-kondisi tertentu yang dimana teman-teman itu nantinya berpotensi menjadi korban. Jadi itulah edukasi yang hal-hal yang nantinya teman semuanya sobat Podfesta gitu ya, yang perlu diperhatikan, karena hal ini jangan sampai nanti kita semuanya menganggap hal ini menjadi hal yang lumrah, karena tadi aspek dampaknya sudah ada tuh ya dari psikologi, dan PR-nya mungkin nanti ke depan karena tadi regulasinya sudah belum ada nih di Indonesia, makanya kita harus membentuk pandangan masyarakat bahwa hal ini nggak boleh dianggap remeh, hal ini berdampak, hal ini juga nggak bagus kok, nggak keren juga kok, nggak ada perempuan yang akan tertarik juga kok ketika dia lakukan hal seperti itu. Jadi kalau memang mau nyari perhatian perempuan atau lawan jenis, cari yang elegan-elegan aja, cari yang menyenangkan aja, cari yang bisa membuat lawan jenis itu bahagia, misalkan seperti itu. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan kepada sobat pendengar Podfesta ya. Semoga semuanya diberikan keselamatan, dan juga jangan sampai tadi lakukan ya untuk para calon pelaku. Nah, betul banget nih. Semoga memang pendengar Podfesta ini tuh bisa terhindar dari catcalling dan tidak pernah menjadi pelaku catcaller. Semoga pesan-pesan dari Mas Theo tadi bisa diterapkan oleh teman-teman pendengar Podfesta ini. Nah, ternyata nggak kerasa ya dari tadi ngobrolnya seru banget nih. Dan ternyata kita sudah berada di akhir sesi podcast kali ini. Terima kasih banyak buat Mas Theo yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi cerita bersama Podfesta kali ini. Terima kasih juga kepada pendengar setia Podfesta dimanapun kalian berada. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. See you! Semua pendengar, makasih Mas Theo atas waktunya. Sampai jumpa sobat Podfesta di next gitu ya. Terima kasih Natasha, terima kasih Afirda. Ya, makasih juga Mas. Oke, sampai jumpa dan selamat malam.